Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong. HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang senantiasa setia bersama saudara-saudara di dalam renungan malam Salom. Untuk memulai pertemuan kita dalam renungan ini, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terpujilah Engkau atas segala berkat yang Engkau berikan bagi kami hingga saat ini. Sehingga kami dapat menikmati hari-hari yang Tuhan berikan hingga malam ini. Dan kami ingin bersama-sama di dalam firman-Mu. Berkati kami Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini, sebagaimana ditetapkan dalam Almanak HKBP, kita ambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 26 hingga ayat yang ke-27. Dan yang menjadi ayat pembimbing, kita ambil ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam pemahaman orang Kristen, semua gerak hidup, apakah pekerjaan, apakah tindakan, dan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu tidak terlepas dari hubungan yang akrab dengan Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan dan dikerjakan pada dasarnya harus terinspirasi dari tindakan dan perbuatan Tuhan yang begitu besar terhadap kehidupan. Karena itu, bagi orang Kristen, pekerjaannya, hidupnya, pergerakannya adalah ibadah. Namun saudara-saudara, ada praktek-praktek yang kita temukan bahwa pelaksanaan ibadah di Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru ada perbedaan yang sangat besar. Kalau kita baca di ibadah-ibadah Perjanjian Lama, ibadah diatur sedemikian rupa dengan berbagai aturan-aturan, hukum-hukum. Akibatnya adalah ibadah itu menjadi beban dan menjadi berat, yang konsekuensinya adalah menyangkut dana dan waktu. Karena itu diperlukan pengorbanan yang begitu luar biasa. Karena harus ada korban-korban, ada persembahan-persembahan, ada segala macam ritual-ritual, ada semacam acara-acara yang harus dilakukan seturut dengan aturan-aturan yang kita temukan dalam Perjanjian Lama. Karena itu tidak semua orang bisa melakukan apa yang diminta oleh aturan-aturan itu. Dan ini menjadi penyebab seseorang dianggap beribadah atau tidak tergantung kepada ketaatan menuruti aturan-aturan dan hukum-hukum, mempersembahkan segala macam apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena itu, ada kelompok yang merasa diri lebih beribadah dari orang lain. Dan acara-acara peribadatan ini membuat manusia mempunyai kelas-kelas dan kelompok-kelompok. Itulah sebabnya kita baca ketika Yesus melayani orang-orang Yahudi pada zamannya, para Farisi dan Saduce selalu
membagi-bagi orang-orang dengan orang berdosa dan orang tidak berdosa. Orang yang tidak berdosa tidak bisa bergaul dengan orang-orang berdosa, seturut dengan ketaatan melakukan ritual-ritual dan mematuhi segala aturan-aturan. Tetapi di perjanjian baru, Yesus memperbaharui ini. Bahwa ibadah di perjanjian baru harus dikaitkan dengan bagaimana dia memahami penebusan, pengampunan yang diberikan oleh Tuhan untuk keampunan dosa-dosa, keselamatan dari kehidupan yang fana menjadi kehidupan yang kekal. Karena itu, ibadah menyangkut seluruh apa yang kita lakukan. Di mana kita berada, di mana kita bekerja, dan apa saja yang kita kerjakan. Lebih jauh Paulus berkata di dalam Roma 12 ayat yang pertama, dia berkata, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, sebab itulah ibadahmu yang sejati. Karena itu ibadah yang sejati bukannya hanya sebatas nyanyian-nyanyian, doa-doa, kepatuhan melakukan ritual-ritual, tetapi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Lebih dalam lagi, Yakobus dalam firman ini berkata, bukan hanya mempersembahkan tubuh, tetapi ibadah itu harus mempunyai dampak, pengaruh, makna bagi orang-orang yang secara khusus bagi orang-orang yang menderita. Bagaimana ibadah yang murni dan sejati adalah ketika kita mampu mengunjungi, membantu, menolong orang-orang miskin, orang-orang lemah, yatim piatu, janda-janda, dan orang-orang yang dalam kesesakan. Itulah makanya Yesus berkata, apa saja yang kamu lakukan terhadap salah seorang yang paling kecil ini, itu kamu lakukan untuk. Artinya, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, itu harus kelihatan bagaimana kita melakukan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup kita adalah ibadah. Bukan hanya secara komunal, tetapi juga secara individual. Ibadah secara komunal, kita bisa bersama-sama dalam ibadah di kebaktian atau di persekutuan-persekutuan yang lain. Tetapi harus kita terjemahkan dalam ibadah individual melalui tindakan dan perbuatan kita. Secara khusus bagaimana memberi empati, simpati, cinta kasih kepada orang-orang yang punya keluhan dan kesesakan dan persoalan. Yakobus berkata kepada orang-orang miskin, janda-janda dalam kesesakan mereka. Oleh karena itu, hidup kita harus menjadi sumber sukacita dan sumber kasih bagi semua orang. Itulah ibadah yang sejati. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, yang senantiasa memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk melakukan kehidupan kami menjadi ibadah. Bukan karena paksaan, tetapi karena kasih-Mu yang kami terima setiap hari, dan hidup kami menjadi mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.